Selamat pagi semua kepada seluruh warga masyarakat di dua Kabupaten Flores Timur dan Lembata, secara istimewa umat Uskup Malaran Tuka. Secara resmi saya menyampaikan keputusan Uskup berkaitan dengan perayaan tradisi kita di Larantuka, perayaan Semana Santa. Banyak orang sudah bertanya-tanya bagaimana dengan situasi saat ini perayaan Semana Santa di Larantuka. Meskipun kalau ada yang mungkin telah membaca tadi malam, ada yang sempat menaikkan itu di medsos, tetapi sebetulnya itu konsumsi pribadi yang karena keperluan tertentu mereka minta, bukan maksudnya untuk disebarluaskan. Karena saya ingin secara resmi pada pagi hari ini menyampaikan secara resmi bagaimana keputusan sebagai uskup berkaitan dengan perayaan penting tradisi devosi kita di Larantuka Semana Santa itu. Poin yang saya ingin mengetengahkan bahwa nanti bolehlah membaca surat keputusan itu secara utuh. Silakan mau muat di media apa saja terserah, tapi pada kesempatan ini beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan untuk diketahui bersama. Poin pertama adalah dari situasi kita saat ini yang melanda dunia, itu ke tanah air kita di Republik ini, bukan lagi soal isu, tetapi adalah realitas yang kita sebut-sebut sampai dengan sekarang ini, bagaimana virus corona atau istilah yang dipakai COVID-19 ini benar-benar sudah melanda sebagian besar dunia kita dan juga di tanah air kita. Penyampaian saya bukan bermaksud supaya kita menjadi semakin lebih cemas, panik, takut. Tidak. Himbauan dari pemerintah pun sama, bahwa jangan kita panik, takut atau cemas. Tetapi kita harus semakin lebih cermat, lebih waspada, mengantisipasi bahaya dari virus ini, dan kita berusaha sedapat boleh untuk mencegahnya. Maksud itulah saya keluarkan surat keputusan ini, bukan supaya kita menambah ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dalam hal ini penjelasan-penjelasan dari pihak berkompeten, pemerintah, terlebih kepada mereka yang menangani kesehatan, yang paham betul tentang virus ini, mereka lah yang diharapkan memberi pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat supaya jangan salah mengerti, lalu menimbulkan ketakutan-ketakutan. Tapi saya melihat bahwa pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, memberi pemahaman kepada masyarakat banyak. Tentu harapan kita semua bahwa inilah menjadi perhatian kita bersama, perjuangan kita bersama. Pertama-tama adalah untuk mencegah supaya virus ini tidak boleh masuk. Banyak petunjuk-petunjuk sudah disampaikan bahwa bagaimana
kita mencegahnya. Sebagai pimpinan gereja lokal, saya mengajak seluruh umat Katolik di Keuskupan ini, mari kerjasama. Kita perlu merasa bahwa ini penting. Karena penting, maka saya mendorong dan saya mengeluarkan surat ini karena saya menyadari bahwa ini penting. Ini harus menjadi gerakan kita bersama untuk mengatasi situasi saat ini. Lebih-lebih bagaimana upaya kita mencegahnya. Bahwa poin yang kita dengar dari arahan pemerintah bahwa menghindarkan pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, karena dengan orang banyak berkumpul di satu tempat, di satu ruang, dalam jarak yang sangat dekat, dilihat bahwa itulah peluang untuk semakin mudah dan gampangnya virus ini tertular kepada orang lain. Bahwa kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, kita mengupayakan supaya peluang itu tidak terjadi. Kita melihat bahwa kita ada banyak juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat. Karena poin kita bahwa gerakan untuk supaya pencegahan ini berjalan secara baik, maka kita merasa bahwa kalau dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, disinilah kita sudah melihat bahwa sudah di banyak tempat, di banyak keuskupan, sudah memberikan pedoman-pedoman juga kepada umat, supaya kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan umat itu ditiadakan. Di dalam surat gembala, baik di banyak keuskupan, diberi dengan rinci. Dalam surat keputusan saya juga saya beri rinci di sana tentang apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat yang perlu kita hindarkan supaya itu jangan menjadi peluang supaya virus itu berkembang atau menulari kita di tempat kita. Dan inilah bagian dari pencegahan itu, sehingga kami mengumumkan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan itu untuk sementara, saya katakan untuk sementara, tapi sampai kapan kita semua belum tahu. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak tidak terlalu lama situasi ini melanda kita. Tapi untuk sementara kegiatan-kegiatan keagamaan itu di gereja, di pertemuan-pertemuan umat, di komunitas-komunitas umat, di komunitas basis gerejawi, kelompok-kelompok kategorial, kita hentikan supaya di sana kita mencegah supaya virus itu tidak masuk kepada kita, ketika kewaspadaan kita bagaimana mencegah itu dengan fasilitas kita di sini, dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ketat, itu belum bisa kita pastikan bahwa itu berjalan sudah sesuai dengan standarnya. Maka pencegahan lewat pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, kita tiadakan. Maka kegiatan gereja, misa, kegiatan-kegiatan doa dalam komunitas-komunitas umat, kita hentikan dan kita arahkan supaya kegiatan-kegiatan itu umat melaksanakan kegiatan itu di rumah masing-masing, berdoa di rumah, beribadah di rumah. Tidak perlu dia hadir di gereja. Tetapi dalam kondisi seperti ini, saya mengajak supaya kita hadir sebagai orang beriman Katolik, menyadari bahwa
walaupun secara fisik saya tidak hadir di gereja, secara fisik saya tidak hadir di KBG, tetapi secara rohani, batin, dengan hati, saya menghadirkan diri bersama semua umat yang lain, walaupun saya tinggal di rumah saya masing-masing, tetapi saya hadir secara rohani, saya hadir secara kejiwaan sebagai satu komunitas umat untuk satu perayaan iman dalam situasi seperti ini. Sementara itu saya juga menghimbau para imam untuk menjalankan tugasnya dengan setia, merayakan Ekaristi dengan setia tiap minggu, tiap hari, untuk juga mendoakan situasi kita sekarang, mendoakan umat yang tidak hadir di gereja, tapi mereka di rumah masing-masing. Tapi seorang imam, dia menghadirkan secara rohani umatnya dalam perayaan itu, dalam misa dia yang dia rayakan di gereja, walaupun tidak dihadiri oleh umat. Ini juga menjadi penegasan saya kepada para imam untuk setia menjalankan tugas pelayanan dia sebagai seorang imam. Sekarang masuk di dalam perayaan devosional Semana Santa. Ini terus terang satu tradisi yang sudah mendarah daging di Larantuka. Satu tradisi yang sudah ratusan tahun terjadi di sini. Sudah begitu menyatu, melekat dengan kehidupan umat di sini. Larantuka dikenal sebagai kota renya. Larantuka dengan tradisi yang unik, tradisi yang khusus, Semana Santa, yang semakin lama ini perayaan yang juga sudah dikenal luas di dunia, sudah dikenal luas secara nasional. Tiap tahun mengundang banyak orang datang ke Larantuka untuk perayaan tradisi Semana Santa. Sebagai umat beriman, sebagai warga masyarakat, sebagai orang yang mencintai tradisi, kita bangga mempunyai tradisi khusus di Larantuka. Tetapi pertanyaan yang menantang kita dalam penghayatan kehidupan devosional kita, tradisi ini berhadapan dengan situasi konkret saat ini yang adalah suatu ancaman kepada kehidupan kita semua, masyarakat banyak, dengan COVID-19 ini. Tantangan bagi kita, bagaimanakah tradisi ini kita rayakan, kita adakan dalam situasi seperti ini. Maka mempertimbangkan bahwa ketika tradisi yang sudah biasa kita rayakan dengan melibatkan banyak orang, bisa saja kemungkinan besar bahaya itu akan terjadi pada saat kerumunan orang banyak di sini. Mempertimbangkan poin yang paling penting bagi kita semua, harus kita lihat bahwa nilai kesehatan, nilai keselamatan manusia adalah prioritas, adalah paling utama. Dan kita harus melihat bahwa kesehatan, keselamatan manusia itu juga menjadi prioritas dari misi Yesus ketika datang di dunia ini. Dan justru ketika kita merenungkan, kita merefleksikan bahwa sesungguhnya devosi kita dalam tradisi yang kita jalankan di sini adalah kita menghayati apa yang dilakukan oleh Yesus, keprihatinan Dia, kepedulian Dia, perhatian Dia yang sangat serius kepada manusia, kepada kesehatan manusia itu, kepada keselamatan manusia itu. Ini yang Tuhan perhatikan, yang Yesus
mendedikasikan diri dan hidupnya. Dan kita tahu banyak peristiwa-peristiwa di dalam kitab suci. Karena manusia itu penting, dia juga menjalankan penyembuhan-penyembuhan terjadi pada hari Sabat. Dan di dalam hukum agama Yahudi, hari Sabat harus dijaga. Hari Sabat tidak boleh dilanggar. Begitu ketatnya tradisi agama Yahudi, itu adalah semua ada untuk manusia. Bukan sebaliknya, manusia untuk hari Sabat. Karena manusia jauh lebih penting, tapi karena nilai kesembuhan, kesehatan dan keselamatan manusia menjadi prioritas, maka Yesus membuat mujizat, tanda-tanda heran, penyembuhan itu pada hari Sabat, di mana bagi orang Yahudi tidak boleh itu dilakukan. Apa kaitan dengan tradisi kita, dengan devosi kita? Yang kita lakukan adalah sesungguhnya peristiwa Yesus. Peristiwa di mana begitu besar nilai kesehatan, nilai keselamatan manusia di mata Tuhan begitu tinggi. Maka sampai Tuhan mengorbankan diri. Dia menderita, wafat di kayu salib untuk karya keselamatan ini. Itulah yang kita hayati. Itu yang kita laksanakan, yang kita lakukan melalui devosi-devosi kita dalam tradisi Semana Santa. Jadi kami melihat bahwa dalam situasi kita saat ini yang sama adalah yang menjadi perhatian kita bersama-sama adalah nilai kesehatan, nilai keselamatan manusia adalah bagian dari tradisi kita di sini, bagian dari devosi kita di sini. Maka dalam situasi saat ini kami mengumumkan, kami menyampaikan keputusan bahwa perayaan Semana Santa kali ini dengan situasi dan kondisi yang khusus, semua devosi, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam tradisi Semana Santa kita hentikan, kita tiadakan. Maka kegiatan-kegiatan devosional baik di kapela-kapela tradisi di sini, Tuan Ana, Tuan Ma, Tuan Manino, juga kebiasaan-kebiasaan devosional di Wure, di Konga, dan juga di banyak tempat lainnya yang menghimpun banyak orang di sana, kita tiadakan. Bahkan perayaan-perayaan besar dalam pekan suci, mulai dari Minggu Palma, Tri Hari Suci, perayaan-perayaan besar itu dijalankan, tetapi tanpa kehadiran umat di gereja, baik di gereja katedral maupun gereja paroki-paroki. Umat menjalankan perayaan misteri ini dengan berada di rumah. Tetapi saya mengajak umat, walaupun dalam perayaan besar seperti ini tidak hadir di gereja, tapi sekali lagi kita merayakan misteri Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan itu dengan tetap hadir di rumah, tapi hati kita ada bersama dengan seluruh umat dalam perayaan misteri ini. Sehingga saya mengajak bahwa kalau Jumat Agung itu kita tidak ada prosesi keliling, kita tidak mencium Tuan Ma, kita tidak membuatkan
kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap tahun. Saya mengajak bahwa kita maknai secara baru, turut mengambil bagian di dalam upaya bersama untuk mengatasi situasi kita saat ini dengan virus corona. Karena kita menempatkan sekali lagi, ini harga, nilai, keselamatan manusia adalah utama. Dan di sanalah kita semua menempatkan tradisi kita ini dengan rela kita mengorbankan keinginan kita, bahkan mengorbankan kepentingan tradisi kita untuk kepentingan yang lebih besar adalah keselamatan umat manusia lewat apa kebijakan yang saya ambil sebagai uskup pimpinan gereja lokal di sini. Karena tradisi kita sudah begitu melekat dan putusan uskup seperti ini bisa saja mengguncangkan, bisa saja membuat hati sementara umat resah. Terus terang, saya menghadapi juga pergulatan batin. Karena saya ikut merasakan bagaimana tradisi ini sudah mendarah daging. Tapi sekali lagi, demi kepentingan yang lebih besar, karena kepentingan besar itulah juga Yesus pertaruhkan hidupnya, mengorbankan diri dan hidupnya wafat di salib, karena kepentingan besar adalah keselamatan manusia. Dan itulah yang kita rayakan tiap kali dalam iman kita, dalam devosi kita. Kepentingan yang jauh lebih besar, keselamatan umat manusia. Di sana termasuk keselamatan diri kita masing-masing, keselamatan tiap-tiap keluarga kita. Itulah yang mendorong saya untuk memberanikan diri, untuk mengambil keputusan pada situasi yang sangat sulit saat ini. Saya beranikan diri untuk mengambil keputusan bahwa perayaan Semana Santa kali ini, devosi-devosi itu kita batalkan. Tapi seorang imam berkewajiban merayakan Ekaristi itu di gereja dengan kesadaran dia membawakan misa itu. Dia menghadirkan umat yang tidak sempat hadir karena kondisi ini secara rohani, dihadirkan di dalam perayaan Ekaristi itu untuk umatnya, untuk dunia, untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan orang-orang yang sedang menderita karena virus ini. Kita juga berdoa untuk keselamatan mereka yang sudah menjadi korban, meninggal dunia karena virus ini. Kita juga berdoa bagi semua petugas kesehatan, siapa saja yang juga mengorbankan diri dan hidupnya dalam pelayanan khusus ini. Kan tidak mudah. Kita doakan. Kita di Kuskup Palaran Tuka tahun ini mempunyai aksi puasa pembangun dengan tema khusus yang adalah membela hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita. Sudah beberapa minggu berlangsung dan pada saat ini saya hentikan kegiatan itu karena situasi ini pada momen seperti ini. Hak asasi manusia termasuk di sana hak untuk memiliki kesehatan, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapat keselamatan. Dan di sanalah semua kita berkewajiban. Ketika hak untuk sehat, untuk hidup ini terancam oleh bahaya virus corona, kita berkewajiban untuk mencegahnya. Dan harus melihat kewajiban mencegah ini adalah panggilan kemanusiaan. Dan bagi yang beriman siapa saja, bagi kita yang beriman Katolik, tentu kewajiban untuk mencegah itu adalah panggilan iman.
dari murid-murid Yesus. Kita dipanggil untuk berjuang bersama, bergandengan tangan dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak siapa saja, supaya menjadi satu gerakan solidaritas bersama untuk keluar dari situasi dan problem kita saat ini, mengatasi bahaya ancaman virus corona. Ini harus menjadi gerakan bersama. Sekali lagi, bahwa ini satu keputusan yang saya mengambil dengan suatu rasa pengorbanan. Ini satu bentuk pengorbanan gereja, pengorbanan umat, dari kita semua umat keuskupan ini. Mari kita korban. Mari kita korbankan keinginan kita. Mari kita korbankan kepentingan tradisi kita. Mari kita korbankan kebanggaan devosi kita tahun ini. Kita korbankan sebagai bentuk solidaritas kita untuk keselamatan banyak orang. Sehingga saya mohon pengertian baik dari semua umat bahwa jadikanlah ini satu momen di mana semua kita masuk dalam peristiwa Yesus yang menderita. Peristiwa Yesus yang pada akhirnya wafat di kayu salib, tapi membawa kebangkitan. Saya ajak supaya kita jadikan bahwa perayaan Semana Santa tahun ini, semua kegiatan-kegiatan itu kita tiadakan sebagai bentuk pengorbanan kita. Sebagai bentuk kita ambil bagian di dalam misteri salib Tuhan untuk keselamatan. Dan saya percaya bahwa ada kebangkitan, ada hidup baru, dan kita akan bangkit lagi setelah wabah ini. Dengan doa kita bersama, kita boleh mengatasi. Jadi tentu saja ada orang-orang yang sudah punya intensi tahun ini datang ke Larantuka untuk berziarah ke sini, untuk ikut devosi ini. Ya banyak hal yang mungkin sudah menjadi intensi setiap orang. Saya mohon pengertian baik dari semua pihak, dari para pesiara dari luar, juga dari yang sudah mempunyai intensi khusus ini. Karena ini kegiatan kita batalkan, maka tentu dengan sendirinya Tuhan tidak membatalkan intensi Anda. Situasi kita sangat khusus. Persembahkanlah secara rohani intensimu dalam situasi saat ini. Bergabunglah biar dari jauh dengan siapa saja. Tetapi intensi yang ada yang sudah dibuat atau yang akan dibuat itu, jadikan intensi ini satu persembahan bagi semua korban yang terkapar, yang akibat dari virus ini, corona. Jadikan intensi ini juga adalah doa Anda bagi keselamatan mereka yang sudah meninggal dunia. Jadikan intensi ini juga satu dukungan, kekuatan spiritual, moral bagi banyak orang yang bekerja di garis paling depan untuk menyelamatkan nyawa orang, yang juga dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mereka yang garis depan. Maka apa yang sudah Anda pikirkan, Anda rencanakan untuk Larantuka, maknai baru. Sebagaimana di sini saya ajak umat kita maknai baru tradisi kita, devosi kita, makna baru dalam situasi saat ini. Demikian juga saya ajak para pesiara yang sudah punya rencana, intensi khusus,
maknai baru intensimu, persembahkan ini untuk kepentingan kita bersama sekarang ini adalah satu perjuangan memutus rantai penyebaran virus ini kemana-mana. Intensi Anda secara rohani diserahkan kepada Tuhan lewat doamu untuk kepentingan ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu dengan situasi yang saya ambil di Larantuka dengan membatalkan semua kegiatan ini. Tapi saya percaya Anda pasti tidak juga merasa kecewa dengan itu. Saya juga percaya bahwa umat sekarang dengan memiliki HP di rumah dengan YouTube khusus dari Komsos itu, saya harap juga nanti Komsos akan menyampaikan seperti apa nomornya supaya umat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh uskup maupun oleh imam secara pribadi tanpa kehadiran umat. Walaupun umat di rumah bisa ikut di rumah masing-masing lewat YouTube dari Komsos itu. Dan juga saya juga sudah meminta bahwa dari RPD radio kita ini juga akan menyiarkan kepada masyarakat luas, kepada umat, kegiatan-kegiatan perayaan walaupun umat tidak hadir dan ada di rumah bisa mendengar itu lewat siaran-siaran yang disampaikan ketika uskup atau imam merayakan misa pada hari-hari penting itu tanpa kehadiran umat secara fisik di gereja, tapi dia bisa hadir secara batin, secara rohaninya di rumah-rumah masing-masing lewat sarana-sarana yang disiapkan. Tapi yang terakhir saya juga mohon kepada umat sekalian, kita ini baik di Lembata, di Flores Timur, di wilayah Keuskupan ini wilayah dengan jalan terbuka di mana-mana, baik udara, laut, juga di darat. Ini wilayah kita cukup sentral untuk orang datang dari mana-mana. Maka saya mohon kepada umat sekalian, kalau di rumah tiap-tiap kita mengalami gejala-gejala sakit, memang kita tidak boleh takut dan panik ketika orang sakit flu berat, batuk, pilek, lalu pikir, oh dia sudah kena corona. Tetapi ketika kita mengalami keadaan seperti ini, beranikan diri datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, datang ke klinik-klinik terdekat untuk periksakan diri, untuk minta pengobatan supaya kita sembuh, kita sehat. Tapi jangan tinggal di rumah, harus berani demi kepentingan diri sendiri, juga keselamatan banyak orang, harus memberanikan diri juga untuk memeriksakan diri. Kalau di rumah keluargamu yang datang dari luar, dari tempat-tempat di mana sudah terjangkit virus ini, jangan kita diamkan. Kita juga mendorong supaya menyampaikan diri, supaya di sana dibantu, di sana untuk ditolong, ada pemeriksaan. Itu untuk membantu kita sendiri dan juga banyak orang. Mudah-mudahan dengan situasi ini setiap kita menjadi lebih serius untuk menangani persoalan kita bersama ini. Tuhan memberkati Bunda Maria, Tuan Ma, Renya Larantuka, melindungi kita semua. Sekian, terima kasih, selamat bertugas, selamat bekerja.
untuk semuanya.